Oh, ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk berdiri supaya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, pada minggu sebelumnya kita kan sudah belajar tentang privasiku. Nah, di hari ini kita akan belajar pencegahan pelecehan seksual. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu dapat mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual serta menerapkan langkah pencegahan dengan berani berkata tidak dan melaporkan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Nah, masih ingat kesepakatan kelas kita pada pertemuan sebelumnya? Yang pertama, tidak ribut. Yang kedua, tidak mengganggu temannya. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah bilang untuk kalian membawa handphonenya. Nah, Ibu minta untuk pertemuan ini dulu, handphonenya disimpan dulu. Nanti setelah Ibu minta baru dikeluarkan.
ya bukannya keterampilan ada yang hafal atau yang penting itu kayak sebelumnya kita akan keluarkan dua yang digunakan di bawah pelajaran keluarkan alat tulisnya dan data pelajaran tulisnya itu akan nah, anak-anak ibu keluarkan buku dan alat tulisnya semuanya ya. Ibu akan menampilkan suatu video. Kalian catat hal-hal yang pentingnya ya. Ibu. Nah, apa yang dapat kalian pelajari dari video tadi? Ya, terus menjaga diri Bu. Ya, ada lagi? Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi berdasarkan video tadi ada berapa sentuhan? 2. Apa aja? Yang boleh dan tidak boleh. Ya, yang boleh apa aja? Kepala, tangan, kaki. Betul. Yang tidak boleh? Perut, dada, area pikul, dan kaki. Iya, betul. Guru itu bisa
cantik atau sayang. Jenis yang kedua, non-verbal, itu adalah segala bentuk komunikasi atau perilaku selain dari ucapan. Contohnya seperti menatap bagian tubuh yang sensitif dan mengambil foto atau video seseorang tanpa izinnya. Yang ketiga, ada jenis pelecehan fisik. Ini terjadi kontak fisik seperti memeluk atau mencium secara tiba-tiba, membelai bagian tubuh orang lain tanpa persetujuan. Yang keempat, jenis pelecehan online. Ini sering terjadi di media sosial atau secara online, seperti menyebarkan foto dan video pornografi secara online, terus memberi komentar di media sosial yang berbau seksual. Jenis yang terakhir, visual. Ini hampir mirip dengan jenis non-verbal. Contohnya paparan gambar seksual yang eksplisit yang tidak diinginkan, terus memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain. Jadi, anak-anak ibu, ada pun langkah pencegahan seksual. Yang pertama, katakan tidak secara tegas dan juga berani ketika ada orang yang memperlakukan kita secara tidak pantas. Yang kedua, segera menjauh dari orang atau situasi yang membuat kalian takut. Yang ketiga, cerita kepada orang yang dapat dipercaya seperti orang tua, guru, ataupun kakak. Terus, jangan mudah percaya pada orang asing. Hati-hati dalam menggunakan internet dan media sosial. Dan yang terakhir, jangan sembarangan mengunggah foto pribadi dan membagikan kata hati. Sebelum ibu lanjutkan, mungkin sebelum ibu lanjutkan ke kegiatan berikutnya, ada yang ingin bertanya terkait materi ataupun video yang sudah ibu tayangkan? Sudah jelas semuanya? Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, tapi secara berkelompok. Ibu bagi dulu lah kelompoknya. Ini berempat, kelompok 1. Rizka lawan Mirna balik. Ini kelompok 2. Irfa Maida balik. Jadi ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya lebih dulu ya. Nah, di sini yang akan ibu bagikan nanti ada cerita. Kalian baca dulu ceritanya, lalu jawab pertanyaannya. Terus nanti kalian ini akan dituliskan situasi. Nanti kalian beri centang ada yang dimana termasuk situasi aman ataupun tidak aman. Terus kalian buat kalimat
Ibu bertanya dulu ya. Ini siapa yang mau? Kalian buat kalimat kan menjawab dan juga melapor. Sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok satu susah belum menikah? Iya, Bu. Sudah ya, Bu. Ibu sudah. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Sebelum presentasi kelompok kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat. Udah tahu? Tahu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, dipersilakan kelompok 2 untuk presentasi. Semuanya oke, Bu. Kita artis semua ya. Artis ya. Mulai, Pak Bu. Iya, mulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang cerita singkat. Langsung saja nomor 1, menurut kami mengapa tindakan kakak kelas membuat siswa tak
ini karena tiba-tiba mengganggu Siska tanpa sebab sehingga Siska tidak nyaman dan takut. Yang kedua, bagaimana seharusnya kakak kelas tersebut dan perilaku agar tidak membuat orang lain merasa terancam, tidak mendekatinya tiba-tiba tanpa izin dan juga tidak memeluknya tanpa izin. Oke, lanjut yang nomor 3. Apa akibat yang mungkin terjadi jika Siska terlalu diam dan tidak menceritakan kejadian ini kepada orang dewasa? Menurut kami, Siska akan mengalami trauma dan sulit percaya kepada orang lain. Lanjut yang nomor 4, menurut pendapatmu siapa orang yang paling tepat untuk dimintai bantuan oleh Siska? Jelaskan alasanmu. Karena Siska itu mendapatkan pelecehan tidak untuk di sekolah, jadi Siska itu harus melapor ke guru. Yang terakhir, bagaimana cara Siska menyampaikan penolakannya dan sopan? Buatkan contoh kalimatnya. A. Jangan memeluk saya tidak suka karena kita tidak kenal. Kelompok 1. Kami ingin menambahkan saja, Bu. Ya boleh, silahkan. Nah, yang nomor 2 itu kan katanya bagaimana seharusnya kalau tersebut berperilaku agar tidak membuat orang lain merasa terancam. Yang pastinya sebagai orang yang tidak dikenal itu harus menjaga jarak, Ibu. Apalagi kan itu di area sekolah, jadi jangan bertindak yang tidak yang normal saja lah, Bu, seperti berbicara ataupun bersudah. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan 3. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah presentasi tadi. Jawaban kalian sudah tepat semua ya. Nah, jadi lain kali kalian harus berhati-hati ketika ada orang yang tidak dikenal. Jangan langsung sembarangan. Oke? Oke, Bu.
Oke, sudah selesai nih pembelajaran kita. Ibu pengen nanya nih dari awal pembelajaran awal, gimana sih perasaan kalian? Senang. Apa aja sih hal baru yang kalian pelajari? Ada banyak atau ada sentuhan yang tidak boleh dan sentuhan yang boleh dibuangkan saja. Itu banyak bentuk pelecehan ibu, dari yang seksual, habis itu
bab ini. Minggu depan kita sampai bertemu lagi minggu depan dengan pelajaran baru yaitu dari yang apa kita bisa hebat sekali anak-anak ibu hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk hari ini dan kerja keras kalian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena ini adalah materi terakhir di bab ini, maka sampai kembali karena ini adalah materi terakhir di bab ini, maka sampai bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu menjadi sifat bayangan. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa bersama dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Bisa. Nah teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih dan